Ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Muhammad abtakiruka wa unadi bismika liman hatta yustajaba sabi ilaika ya Rabbi sholli wa sallim ala Muhammad bil arwahi min anbiyaika ya Rabbi sholli wa sallim ala qalbi Muhammad bil qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah abu asli kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa Minhajul Arifin insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya di semua bumi negeri ini, di tempat kita dan sekitar kita. Mudah-mudahan Allah juga mencurahkan rezeki kepada kita, rezeki yang baik, rezeki yang banyak. Semoga Allah meluaskan rezeki untuk kita dan anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, para tetangga kita, kampung halaman kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kelembutannya untuk kita semua, kasih sayangnya, pertolongannya dalam hidup ini, dan selalu membimbing kita dalam hidayah menuju siratul mustaqim. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia ini, di akhir hidup kita, di kematian kita, di barjah kita, dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil mudaris guru Tarmihi, alhamdulillah beliau hadir pada malam ini. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat terus, mudah-mudahan selalu diluaskan Allah rezeki sidin. Guru Rahyono itu adalah Guru Rahyono masalah. Alhamdulillah ada, alhamdulillah. Guru Saiful, alhamdulillah. Guru Nurdin, alhamdulillah. Mudahan juga Guru Nurdin ini panjang mana umur sidin berapa, 70 adalah lebih 70 bisa nih. Beliau pensiunan guru juga. Kemudian Guru Nasution, alhamdulillah. Guru Sahruni, Guru Sahruni ini paja sidin. Di mana kau lama? Guru-guru yang lain, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan kasih sayang kepada pian ibu-ibu penjaga rumah. Menjaga rumah ulah. Mudah-mudahan pian sehat afiat terus. Dihilangkan semuanya penyakit sembari mengingat hafalan yang diucapkan oleh Nabi SAW, kalimat Bismillahi, ingatlah bacanya Bismillahi arkini min kulli da'in wa yujini min kulli syarrin wa ayunin nadirin wal hasidin, atau langsung wa ayunil hasidin. Amin ya rabbal alamin. Mun kadingat itu bacaan apa? Bismillahi arkini min kulli da'in. Nah itu aja, tiga kata aja. Bismillahi arkini min kulli da'in. Bismillahi arkini min kulli da'in. Anak minum banyu buat anak makan, anak minum banyu supaya kada penyakitan hidup. Bacaannya Bismillahi, biasa Bismillah aja kan, tambahin Bismillahi arkini min kulli da'in. Nah, insyaallah. Dalam kitab Jala'ul Qadir, ya gulam, wahai anakku,
Ya gulam, wahai anakku. Dipadahal sini kekanakan kita nih. Kekanakannya kita nih. Kekanakan dalam ilmu ketuhanan nih kita kekanakan. Betul. Qasir a'malaka. Qasir amalaka. Wa qallal atau qallil harsaka. Persedikit angan-anganmu. Hanya sekolah lulus SMA anak jadi presiden dah. Dosagin dosa. Aku anak penyugihnya jadi banjarnya dosagin bang anak itu sudah jalani aja hidup nih. Apa yang di hadapan dapat rezeki alhamdulillah. Berdoa nonton ya Allah. Berdoa aja nonton boleh. Allahumma ij'alni milioneran. Doanya gue. Allahumma ij'alni milioneran. Ya Allah jadikan aku milioner. Rabbana. Boleh lah berdoa itu boleh. Coba berdoa asal jangan mahayal-hayal jadi milioner. Jadi masalah tuh mahayal jadi milioner. Berdoa boleh jangan apa-apa karena itu membuktikan kenapa Allah bisa memberikan. Karena kekayaan itu bukan ikhtiar manusia. Karena kekayaan itu semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah, jangan kita palui jadi kabulkan Tuhan. Berdoa, ya Allah jadikanlah hamba di hidup di dunia tinggal tunjuk aja dapat duit. Harus sekali jadi juru parkir sendiri. Janganlah, nah aja belok orang lah ya lah. Tukang parkir tuh, pemerintah aja dapat duit. Cuma salahnya duitnya halus. Jangan nyegon, duitnya sehari jadi tukang parkir ya sudah ada kisah. Wa qalil wa iqlil atau qalal harsaka. Persedikit pula harsaka keinginan-keinginanmu. Nah sedikit-sedikit aja 5 aja kenapa? Solata mauduin, sil solata mauduin. Hubungkanlah dirimu dengan solat, meminta kepada Allah dengan keyakinan seolah-olah berpisah dengan dunia ini. Uhdur indi, hadirlah bersamaku jasad. Fi huduri mauduin, bersama kehadiran orang-orang yang merasa ketika sholatnya seolah-olah dia meninggalkan dunia ini. Ya, jadi nyaman supaya khusus sembahyang kita, jerseh hilang akan angan-angan, cita-cita ini hendak jadi ini macam-macam nih, macam-macam lah. Sudah tinggalkanlah. Sembahyang kita mulai khusus sudah, supaya lebih khusus lagi. Allah sebelum sembahyang Allahu Akbar, nah seolah-olah kita meninggalkan dunia ini akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau khusus jasidin sembahyang tuh, mau khusus, mau bersemangat sembahyang tuh. Fa in ja'akal qadari bihuduri yaumil akhir. Karena jika telah datang kepada engkau ketentuan Allah untuk hadir pada yaumil akhir, fazalika min ghairi hisabika, maka engkau tidak akan bisa memperkirakan kematianmu. Bisa jadi setelah itu kamu meninggal dunia. Layan bagi lil mu'min ayyan nama illa wasiyatuhu maktubah. Jangan sampai seorang mukmin itu meninggalkan tanpa wasiat terhadapnya. Tahta ra'si, di bawah bantal kepalanya. Fa inna aiqazahul haqqu ajja wa jalla fi afiyatin kana mubarakan. Apabila Allah membangunkannya nanti dengan afiatnya kana mubarakan. Jika kalian tidak meninggal pada saat itu, Allah pun membangunkan kalian, maka itu keberkahan bagi kalian. Nah, teruskan dulu lah yang menjelaskan. Wa illa fayajidu ahlahu wasiyatahu, maka yang tertinggal bila engkau sudah meninggal adalah wasiat daripada mereka. Faya'maluna biha, apa yang menjadi amal-amal mereka, biha ba'da mauti, setelah kematiannya. Wa yatarhamuna alaihi, dan kasih sayang para keluarga terhadapmu, karib kerabatmu. Begini, semua orang meninggal dunia itu pasti berhajat minta doakan orang sesudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Ya lah, pasti diantaranya rasa kasih,
dua adalah doa. Jadi sebenarnya kita ini dua, rasa kasih dan doa. Nah itu penting dalam hidup ini. Jadi ayo kada mendoakan orang kebakaran jar di anu sana, di muka anu sana jar lah tersambat kena kalau kebakaran bujuran yang lah di anu jar. Di kebakaran di anu jar. Ayo kada mendoakan orang anu nang kebaikan, kasihannya lah nang kebakaran. Itu sudah termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah di hatinya ada Nur Muhammad. Nah, tadi di bab kitab apa tadi? Kitab Syekh Khalid Amin Al-Qadiri tentang Nur Muhammad, penjelasan Nur Muhammad lah kada ulun jelaskan lagi di sini. Ada di habis maghrib tadi itulah. Nah, bacaannya. Nur Muhammad sudah ada kasih. Jadi hidup ini jangan sampai kada lalu itu. Rasa kasihan kada. Melihat kucing jatuh di sungai, kasihan kucing. Ayo kasihan barang di hati, ya kah? Jangan sampai mendoakan sudah tidak, kasihan lagi tidak. Ya kah? Kasih. Nah, itu sudah ada Nur Muhammad di hati. Yang penting Nur Muhammad di hati itu lah. Apalagi Nur Muhammad menjalar sampai di kepala, bagus lagi. Kenapa menjalar? Artinya berpikir Nur Muhammad. Maka bila engkau tidak meninggal, engkau berarti mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi itu. Tapi bila engkau meninggal, seolah-olah wasiat itu ada yang engkau tinggalkan kepada keluargamu, yaitu wasiat bahwa orang meninggal dunia itu perlu didoakan. Kita di sini alhamdulillah sudah diamalkan semuanya. Lah, mendoakan orang meninggal dunia. Kenapa jadi gitu? Contoh. Ini hasil daripada ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ma'rifatullah, Nabi itu orang ma'rifat, tahu sidin rahasia agama nih. Tahu sidin rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala nih. Contoh. Di dalam Al-Qur'an, tidak ada salat jenazah. Adalah dalam Al-Qur'an salat jenazah? Tidak ada. Perintah mengerjakan salat jenazah itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada di dalam Al-Quran itu yang melarang, seolah-olah melarang Nabi mengerjakan sholat. Oh, ayo Bian, kenapa kita sholat jenazah? Iya, kenapa jadi pendapat ulama secara ijma sholat jenazah itu fardu kifayah, malah fardu kifayah? Padahal tidak ada dalam Al-Quran. Malah yang ada di dalam Al-Quran seolah-olah sholat jenazah itu dilarang. Nah, ceritanya kayak apa? Yang Pak Salun kisahkan nih. Kalau ada takang di tengah jalan bingung, iyalah. Waktu itu ada seorang gembong munafik. Nah, gembong meninggal dunia. Cuma anaknya ada bernama Abdullah. Abdullah itu taat banget Allah dan Rasulnya. Nah, mudah nun ingat ngarannya lah. Nah, ini kada ingat lagi nah. Abdullah bin Ubay bin Sahlul kalau tidak salah. Ubay bin Sahlul, kalau anak ini Ubay kalau tidak salah. Abdullah namanya. Abdullah ini datang loh Nabi. Minta sorban Nabi. Kenapa aja Nabi? Abah ulun meninggal, takjub Nabi. Maka tuh gembong. Nang berapa kali Umar bin Khattab hendak membunuhnya itu. Tapi kada diizinkan Nabi. Ini tahu ini gara-gara si anu ya Rasulullah. Iya Nabi. Ulun bunuh ya Rasulullah. Jangan. Karena ika membunuhnya. Karena kayak orang kafir melihat tujar Muhammad itu lawan sahabatnya aja dibunuhnya aja tuh. Ya kah? Apalagi lawan kita aja orang kafir. Makinnya sang pembunuh itu aja. Jangan Umar, tetahannya Umar tidak jadi membunuh abahnya si Abdullah nih. Ya kah? Nah, kenapa yuk? Sekalinya juga Nabi tahu juga parak juga meninggal. Ya kalau lah akhirnya mendadak meninggal. Sekalinya nang anak datang lo Nabi minta apa? Surban. Di kapan surbannya kenapa di anukan kepala kapan ya Rasulullah? Dia bilang Nabi surban, Nabi diunjuk Nabi. Nang meninggalnya siapa?
Yang disebut-sebut di dalam Al-Quran kaum munafikin itu, ini tokohnya. Dahulu waktu terjadi peperangan Badar, separuh kaum muslimin tidak mau perang Badar gara-gara nengin gembongan nang mahasud. Nah, ini kisahnya nih. Minta sorban, diunjuk Nabi sorban. Mbah minta sorban tuh datang pulang lah Nabi. Tolong ya Rasulullah sholatakan sini. Datang Nabi disolati Nabi, sujud Nabi. Berdoa pulang Nabi nggak sanksi. Nang munafik tadi minta ampun. Turun ayat Al-Quran, 1000 kali kau meminta ampun tidak akan diampuni oleh Allah. Hayo yang firman Tuhan turun. Bukan Nabi tidak tahu. Saya yakin Nabi pun tahu akan turun firman dan melarang Nabi seperti itu. Tapi Nabi ingin membuktikan kepada manusia kelakuan beliau yang sangat baik yang disebut oleh Tuhan, innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Tidak ada seorang makhluk pun di dunia ini bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kenapa gerang sholat tuh hebatnya? Sholat jenazah tuh tidak ada dalam Al-Quran tapi digawi Nabi, ya kah? Lalu ulama berpendapat sholat jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah kan, bila ditinggalkan sekampungan tidak ada yang nyolati berdosa kita sekampungan. Ayo, dengan sholat Nabi itulah kaum muslimin terhindar daripada dosa. Andaikan tidak, bukan karena Nabi, tidak ada yang menyolati. Makanya pendapat ulama itu ada boleh kalau di masyarakat itu ada ahli maksiat, ahli munafik, bolehnya tidak disembahyangkan secara hukum. Tapi kita ikuti bukan hukumnya, kita ikuti kelakuan Nabi. Sembahyang akan yuk pemabuk misalnya di kampung tuh nah, gawian macam-macam menyakitkan orang di kampung, tetap kita sembahyang. Kenapa? Kelakuan lakukan. Tapi bagi kita mukmin secara umum dengan sembahyang itu apa? Doanya luar biasa. Apa bu orang sembahyang tuh? Menghadiahkan kepada si mayit surah Al-Fatihah. Tidak gampang-gampang. Sugi Al-Quran nih dibaca surah Al-Fatihah. Rahasia kelembutan Allah di situ terjadi. Surah Al-Fatihah. Nang aturan diajab Tuhan gara-gara surah Al-Fatihah itu sudah jadi diajab tuh, ya kah? Makanya firman Allah itu 1000 keampunan tuh diampunan tuh. Nabi caranya apa? Membaca surah Fatihah Nabi. Adalah dalam surah Fatihah, ya Allah ampuninya adalah tidak ada. Tapi itu membuka kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pian rajin aja mahadiahi orang yang sudah meninggal kuitan kasih apakah hadiahi surah Fatihah. Satu. Yang kedua, orang sembahyang fardu kifayah itu sholat jenazah itu selain Fatihah membaca apa? Salawat kepada Nabi. Itu anti ajab kubur juga tuh. Anti ajab kubur, anti siksa, anti kesulitan di dunia ya juga. Bila sulit hidup di dunia banyakin baca salawat nih. Ya kah? Lawan surah Fatihah ini banyak. Bila hendak kada miskin dalam hidup di dunia, bila pingin tidak miskin hidup di dunia. Ini dua nih. Baru nang ketika doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nang keempat doa pulang ialah Allahumma la tahrim ajrahu wa la tabtina ba'dahu. Ya kalau lah doa tuh bisa dikabulkan atau kada ya kah? Tapi mungkin membaca Fatihah lawan salawat pasti sudah diterima oleh Allah, ya kah? Nah, inilah rahasia wasiat bagi orang yang ditinggalkan sholat jenazah. Setelah itu, kalau ingin bagus sholat jenazah berterus-terusan, sering-sering menghadiahi surah Fatihah dan salawat kepada orang yang meninggal dunia. Supaya kita hidup di dunia ini dibacakan orang Fatihah lawan dibacakan orang salawat. Waktu kita hidup ini rajin-rajin juga menghadiahi orang surah Fatihah lawan salawat.
salawat kayak itu balasannya. Jadi biar pian kena meninggal di suatu tempat di mana aja ada aja tuh hadiah orang. Asal pian di dunia yang sudah rajin gitu. Nah, nasihat saya, maka bila kita masih hidup di dunia ini keberkahan bagi kita. Itu Allah memberikan waktu berkah untukmu, maka gunakan menghadiahkan bacaan-bacaan seperti surah Fatihah, apa saja amal-amal kebaikan ini hadiahkan lawan orang. Ya. Nah, hadiahkan bacaan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, jar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirul Asrar, beliau menggunakan ayat manjaa, siapa yang datang, manjaa bil hasanati, berbuat kebaikan. Membacakan surah orang Al-Fatihah itu kebaikan kah kadakah? Kebaikan. Falahu asru amsalnya, maka dia akan mendapatkan 10 kebajikan. Satu kali kita baca surah Fatihah atau salawat untuk orang lain sama dengan 10 kali kita membaca Fatihah. Dalam ayat yang lain bahkan sampai 70.000 kali ketimbang kita membaca untuk diri sendiri. Subhanallah. Bila kita sembahyang 5 waktu, kena di rumah sembahyang 5 waktu, nah ini kisah amalan nih lah, ini amalan bo amalan bola. Allah, setelah sembahyang mbak sudah sembahyang, sembahyang 5 waktu apakah? Johor, asar, maghrib, kabar. Ya Allah, hamba hadiahkan sembahyang hamba. Nah, ya kah? Ya kah? Di dalam sembahyang itu kan ada surah Fatihah. Salawat ada enggak? Ada. Ya Allah, Allahumma uhdi hadihi suratin atau hadihi solatin. Ya Allah, aku hadiahkan sholatku, atau uhdi sholatin, aku hadiahkan, dihadiahkan, aku hadiahkan sholatku, sholati kepada siapa pian? Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa walidaina, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada ibu bapak, wa walidaina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu amalkan tuh. Nilainya sama dengan 10 kali pian sembahyang, sampai 70.000 kali lipat sembahyang yang pian lakukan. Masya Allah, Bu. Nah, gara-gara pian hadir, Bu, jika pian gak ada hadir, tahulah ini, tahulah, Bu. Nah, gak ada tahu. Nah, itu tuh amalan santai bana, Bu, nyaman bana amalan. Amalan tuan guru tuh banyak nangka itu santai aja sini, tapi dilihat di rumah sini dina santai aja. Sangan kita nang sembahyang terus berarakat 5, tapi sidin ada yang dibaca tadi, ya kak? Nah, itu rahasianya. Jar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ringan aja gitu biar ntar usah memahami macam-macam biar. Nah, ringkasnya aja dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wa bisholati ala rasulillah. Nurun ala nurin qalbu Muhammadin toha rasulillah. Narbitu ruhana alaihi bisolati ala rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bisolati ala rasulillah. Nurun ala nurin qalbu Muhammad toha rasulillah. Narbitu ruhana alaihi bisolati ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Sholatan kamilatan bi'adadi khalqillah wa zinatan nurin Muhammadin rasulillah wa
taj'aluna biha nanghamisu fi nuri Muhammad alladzi huwa ma'allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa bisolati ala rasulillah nurun ala nuri qalbu Muhammad toha rasulillah nabitu ruhana alaihi bisolati ala rasulillah. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu wa bisolati ala rasulillah busralana bil huda huda Muhammadin rasulillah ya Rabbana ij'alna nuran binuri Muhammadin